Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom dari Henny dari New York menyapa Anda semuanya. Hari ini kita kembali belajar dengan dosen kita, Pendeta Yudi Lengkong, pelajaran dari buku Sejarah Penebusan dan diambil dari buku seri yang kelima. Kita menyapa dulu Bapak dosen kita, baru masuk. Bapak Pendeta, apa kabar? Shalom, kabar baik. Semoga Ibu, Bapak-Bapak semua kabarnya baik juga ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta yang setia mengajar kita ya. Tidak terasa kita hari ini udah masuk ke buku seri yang kelima. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulainya, kita minta Ibu Aling untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kelas pembelajaran kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena kami masih diberi kesempatan untuk waktu yang terakhir di kelas tema Adonai kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga untuk berkat dan kesehatan yang selalu Bapak berikan kepada kami sepanjang hari ini. Dan kiranya Bapa dalam kelas pembelajaran kami kali ini ada selalu pimpinan dan penyertaan Bapa bagi kami. Dan berkatilah Ibu Heni yang menjadi moderator di dalam kelas pembelajaran ini. Mampukan Ibu Heni untuk bisa memimpin kelas pembelajaran ini dengan baik dan lancar sampai selesai. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Mampukan mereka untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya juga dengan sebaik-baiknya. Dan berkati juga internet kami Tuhan, sehingga internet kami juga dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan ataupun kendala satupun sampai kelas pembelajaran kami ini selesai. Dan berkati juga Pak Yudi yang akan menyampaikan kebenaran firman. Berapilah hamba-Mu ini Tuhan, dan berikan hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga Pak Yudi bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua, sehingga kami mampu mendapatkan pemahaman yang benar dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan berkati juga kami semua yang berada di dalam ruangan ini maupun yang mendengarkan di live YouTube sekarang maupun nanti. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, terangi dengan cahaya firman-Mu, sehingga kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Yudi kepada kami semua dengan mendapatkan pemahaman yang benar dan meteraikanlah firman-Mu itu Tuhan di dalam hati dan pikiran kami dan jadikanlah rema di dalam diri kami sehingga kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam diri kami dan juga kepada sesama, mampu mengajarkan dan memberitakan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Dan biarlah segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi pembelajaran kelas kami ini, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita belajar pelajaran yang kita akan pelajari ini seperti biasanya, kita akan melihat dulu profil dari Bapak Pendeta Yudi ya, dipersilakan. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong, dan berikut adalah quote singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi M. Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado, 21 Oktober tahun 1979. Alma mater, Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010.
Doctor of Ministry Demin di Perry Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan. Beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukti Sion Indonesia di Jalan Ragawana 1 nomor 2 Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama, Depok. Dosen di STT Agasmos Mission, Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Terima kasih untuk operator kita yang setia. Baik Bapak Ibu, siapkan hati kita, fokus ya, kita akan belajar. Untuk Bapak Pendeta Yudi, dipersilakan. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian, senang ketemu lagi. Jadi akhir-akhir ini sementara meskipun banyak hujan di Indonesia, tetapi suasananya masih panas gara-gara sisa-sisa pemilu. Tetapi kita terus doakan supaya kehendak Tuhan itu digenapi lewat bangsa Indonesia kita. Baik. Hari ini saya ingin berbagi kasih karunia firman Tuhan dengan tema silsilah dan perjanjian. Silsilah dan perjanjian. Hari kita sementara mempelajari Alkitab dengan alat bantu buku seri Sejarah Penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Kita masuk ke seri yang kelima. Ya, buku yang kelima. Ini bukunya. Judulnya Janji dari Perjanjian yang Kekal. Janji dari Perjanjian yang Kekal. Kalau Bapak Ibu lihat yang ini ada apa namanya? Bagan gitu ya. Bagian referensi di dalam buku ini di belakang cover. Ini bagan tentang sejarah dunia dan silsilah Yesus Kristus itu seperti apa transisi dunianya. Maksudnya begini, kita tahu bahwa setelah kitab Maleakhi ada kitab Matius, benar ya? Ada kitab Matius, dan di antaranya itu jaraknya itu hanya beberapa lembar warna putih kalau kita lihat Alkitab kita ya. Tetapi selama sekitar 400 tahun tidak ada sesuatu yang terjadi. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Maksudnya Tuhan tidak menampakkan diri, tidak memberikan wahyu dan lain sebagainya. Gitu. Di dalam masa yang seperti itu. Akan tetapi ketika kita memperhatikan Alkitab, ternyata di dalam zaman itu, di dalam namanya intertestamental itu era, maka itu merupakan suatu masa ketika Allah bekerja lewat bangsa-bangsa, lewat kerajaan-kerajaan dunia. Nah, makanya dimuat perbandingan antara silsilah Yesus Kristus di silsilah Matius pasal 1, Lukas pasal 3, dan juga sejarah dunia. Sejarah dunia. Ya, sejak orang Israel itu kembali dari Babel sampai kelahiran Yesus Kristus. Nah, makanya ketika kita membaca itu buku ini kita bisa belajar juga catatan-catatan dari Flavius Josephus, kemudian Makabe, kitab Makabe yang ada di Alkitabnya orang Katolik. Nah, itu sebenarnya buku sejarah, ya, buku sejarah. Jadi dimasukkan juga hal tersebut. Nah, secara khusus seri yang kelima ini merupakan bagian dari pembahasan atau lanjutan dari buku 345. 345 kita sudah belajar semuanya. Buku yang ketiga itu 345 ini masing-masing membahas tentang 3 periode yang ada di silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1. Dari periode pertama dari Abraham sampai kepada Raja Daud itu di dalam buku yang ketiga. Kemudian seri yang keempat itu dari
Daud sampai pembawaan ke Babel. Yang kita sudah baru selesaikan ya, 2 minggu yang lalu mungkin. Kemudian buku yang kelima membahas mulai dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus. Jadi ini kita akan berfokus kepada silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1 dan terpusat kepada periode ketiga. Ya, periode ketiga. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sejarah penebusan itu berbicara mengenai proses keseluruhan dari penciptaan, kejatuhan sampai pemulihan. Dan fokus utama dari sejarah penebusan atau penyelenggaraan sejarah penebusan itu adalah penyelamatan manusia yang sudah jatuh dosa. Maka tokoh utama di dalam sejarah penebusan itu adalah Yesus Kristus. Tetapi kalau kita lihat pekerjaan penyelamatan itu dijalankan di atas dasar perjanjian. Sekali lagi, pekerjaan keselamatan dilakukan di atas dasar perjanjian. Makanya banyak orang yang bilang begini, Tuhan kok mati? Tuhan orang Kristen kok mati? Jika dia ada kuasa, harusnya dia tidak mati. Nah, itu kita bisa kasih tahu bahwa apa? Bahwa semuanya terjadi berdasarkan perjanjian. Kok Tuhannya orang Kristen jadi manusia? Ya dia berarti hanya manusia biasa. Ya nggak usahlah dikarang-karang dia itu Tuhan. Tetapi Tuhan Allah datang sebagai manusia, itu pun berdasarkan perjanjian. Yesus datang sebagai manusia, Yesus disalibkan, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit, Yesus terangkat ke surga, dan dia akan datang kembali. Semuanya berdasarkan perjanjian. Itu sebabnya perjanjian mengambil bagian yang sangat penting dalam sejarah penebusan. Contoh, jika kita semua tidak membuat janji, setiap hari Jumat malam ada kelas sejarah penebusan jam 9 malam. Jika kita tidak ada janji, apakah kita bisa bikin acara ini? Enggak bisa. Benar ya? Tidak akan bisa. Sama seperti itu, Allah datang sebagai manusia, Yesus Kristus menjalankan pekerjaan penyelamatan atau penebusan itu berdasarkan perjanjian. Bukannya tiba-tiba, oh, ya udah, Yesus, sekarang waktunya, ayo turun. Hai, Tuhan tidak bekerja seperti itu. Tuhan bekerja melalui perjanjian. Dan kalau kita lihat awal dari perjanjian itu dari mana? Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu diberikan kesempatan untuk bertobat. Dikasih kesempatan. Jadi, karena belas kasihan Tuhan, maka dia memberikan kesempatan kepada Adam untuk bertobat. Allah tanya kan, Adam, di manakah engkau? Emang Tuhan nggak tahu? Kan Tuhan Maha tahu. Terus Tuhan tanya lagi, apakah engkau makan buah yang kularang itu? Loh, emang Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu, tetapi dia berikan kesempatan untuk bertobat. Tapi dia hanya diam saja, dan ketika Allah tanya kepada perempuan juga hanya memberikan alasan ular yang memperdaya dia, maka dia makan. Jadi mereka melewatkan semua kesempatan untuk bertobat. Itu sebabnya ada ciri-ciri dari orang yang tidak bertobat. Ciri-cirinya apa? Satu, tidak mengakui dosanya. Yang kedua, salahkan orang lain. Gitu. Jadi tidak mengaku dosa dan salahkan orang lain. Kebanyakan alasannya daripada bertobat. Itu ciri-ciri orang yang melewatkan kesempatan bertobat. Pertobatan sejati tidak salahkan orang lain, bertobat aja sendiri, gitu ya. Mengakui dosa-dosa kita. Tapi Tuhan sabar. Harusnya Tuhan itu langsung cut mereka, tetapi Tuhan sabar. Tuhan berikan 2 macam kasih karunia. Yang pertama, Tuhan berikan janji mengenai benih perempuan. Benih perempuan atau keturunan perempuan. The seed of the woman. Kejadian 3 ayat 15. Ini kita sudah sering dengar. Proto-gospel atau proto-evangelium. Jadi Tuhan, untuk Yesus datang, Yesus
itu dijanjikan dulu. Makanya di dalam janji Tuhan ada pengharapan. Ini sangat penting. Buat apa perjanjian itu? Perjanjian sangat penting. Tanpa perjanjian, Yesus tidak akan datang. Tanpa perjanjian, kita tetap di dalam dosa dan maut. Itu sebabnya kita bersyukur ada proto-gospel ini. Ya, jadi kasih karunia, janji, keturunan perempuan atau benih perempuan. Dan yang kedua, itu adalah pakaian dari kulit. Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21 ini merupakan konfirmasi. Konfirmasi atau jaminan bahwa Allah pasti akan mengutus keturunan perempuan atau Mesias itu. Maka kalau kita lihat pakaian dari kulit binatang itu menunjuk kepada ada binatang yang dikorbankan untuk membuatkan pakaian bagi manusia. Benar ya? Ada binatang yang dikorbankan untuk aib manusia, untuk dosa manusia. Yesus, anak domba Allah, datang menyelamatkan, menebus umat manusia. Ini yang terjadi. Ya, Yohanes 1:29 nanti bisa lihat, Yohanes 1:29. Jadi arti pakaian dari kulit ini apa? Yang pertama untuk menutupi rasa malu, karena manusia jatuh dalam dosa. Yang kedua, itu adalah perlindungan sepenuhnya, perlindungan sempurna. Kalau baju dari daun pohon ara, hanya menutupi sebagian, hanya daerah pinggul saja. Terus kalau matahari jadi tinggi, daun-daunnya jadi kering, bergerak ke sana ke sini, akhirnya malu lagi. Benar ya? Tetapi Allah menutupi dari rasa aib, malu. Dan Allah berikan perlindungan sepenuhnya supaya tidak disakiti. Sepenuhnya. Jadi pakaian dari Allah itu bukan hanya menutupi sebagian, tetapi dari bahu sini, dari leher, sampai ke ujung mata kaki. Itulah perlindungan Allah yang sepenuhnya. Makna dari pakaian kulit ini. Nah, jadi Tuhan berikan dua kasih karunia ini. Dan lebih lagi, Tuhan berikan banyak untuk menggenapi kasih karunia yang sudah diberikan ini. Allah berikan perjanjian demi perjanjian. Kita sudah bahas dulu perjanjian dengan Nuh, perjanjian pelangi itu, ya, perjanjian dengan Abraham, perjanjian Musa, perjanjian Yeremia, perjanjian Daud. Tetapi yang menggenapi semuanya siapa? Itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang menggenapinya. Jadi kalau lihat di Yeremia 31, Yeremia 31 ayat 33 sampai 34, di situ dikatakan bahwa akan ada perjanjian yang baru. Kalau dulu firman Tuhan, perjanjian Tuhan itu ditulis di loh-loh batu, kan ada 2 loh batu kan? Sekarang katanya, nanti akan datang waktunya, Tuhan akan menulis firman-Nya, menulis janjinya di dalam hati manusia. Itulah yang Yesus lakukan, ya. Yesus lakukan. Lebih lagi, Yesus, dialah penggenap perjanjian baru itu, dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Nah, ini luar biasa. Semua, Yesus mencurahkan darahnya bagi kita. Gara-gara janji. Maka kita perlu memperhatikan perjanjian dalam Alkitab itu sangat-sangat penting. Nah, mari kita lihat mengenai pentingnya silsilah. Jadi, pentingnya silsilah. Di dalam Alkitab itu ada 4 kata asli yang memiliki makna silsilah. Tetapi maknanya meskipun sama-sama silsilah, tetapi memiliki makna yang berbeda, arti yang berbeda. Yang pertama yahas. Yahas di sini ini lebih disebut sebagai apa namanya, silsilah. Ini bukan bahasa Inggris ditulis sebagai yahas, ini bahasa Ibrani maksudnya, maaf typo. Jadi yahas ini menunjuk kepada daftar nama, menjabarkan daftar nama, mengurutkan daftar nama. Jadi pada umumnya silsilah ini ya hanya tulisnya isinya tentang nama saja. Contohnya kita bisa lihat, kita ketemu kata silsilah ini di 1 Tawarik 4 ayat 33 dan lain-lainnya. Jadi di ayat itu digunakan kata yahas. Jadi secara umum
tulis nama orang. Itu. Untuk tahu ini datang dari mana nih orang. Nah ini. Ya, itu Yahas. Kalau dia datang dari kaum keluarga mana? Itu Yahas. Yang kedua, ada Toledo atau Toldot. Toldot atau Toledo. Silsilah ini, kalau kita lihat bukan sekedar daftar nama, tetapi ada tambahan-tambahan fakta sejarah yang penting. Tambahan-tambahan fakta sejarah. Sehingga ini mencatat tentang apa ya? Sejarah yang memiliki pesan khusus, ya, pesan khusus bagi pembaca atau memiliki makna khusus di dalam sejarah pada zaman itu. Dan Toledo ini kalau kita lihat banyak kita temukan di kitab Kejadian. Bahkan kitab Kejadian itu memiliki struktur atau tulang utama yang disebut sebagai Toldot. Ada 10 Toldot, ada 10 silsilah yang ada di dalam kitab Kejadian. Jadi kita sebut sebagai kitab Kejadian, tetapi bisa disebut juga sebagai kitab silsilah. Karena di dalam ada daftar namanya. Sebagai contoh, kita lihat Kejadian 5 ayat 1, Kejadian 5 ayat 1, di situ bicara tentang inilah daftar keturunan Adam. Tapi kalau kita baca ayat 21 sampai 24, ya, jadi Kejadian 5 ayat 21 sampai 24, bicara tentang Henok itu diberikan keterangan. Diberikan keterangan tambahan. Ada catatan yang sangat penting di situ. Ya. Toledo juga muncul di kitab Rut, kitab Rut 4 ayat 18. Itu ada. Jadi Toledo ini merupakan silsilah yang mengandung pekerjaan penebusan Allah di setiap zaman. Sekali lagi, Toledo merupakan silsilah yang mengandung sejarah penebusan pada zaman atau penyelenggaraan penebusan pada zaman itu. Contoh tentang Nuh, gitu ya, tentang Nuh. Nah itu ada suatu fakta sejarah yang kalau kita perhatikan, oh ternyata di situ mengandung makna penyelamatan, sehingga ditarik terus sampai hari ini bahwa Batra merupakan lambang keselamatan. Nah ini disebut sebagai Batra keselamatan. Jadi yang ketiga, kalau kita lihat ada Genesis, ya, Genesis ini lebih menunjuk kepada silsilah Tuhan atau lebih menunjuk kepada mengetahui asal usul seseorang atau silsilah tradisional yang benar, yang real, gitu ya, yang real. Jadi kalau mau tahu asal usul seseorang, nah ini cari. Oh ini Genesisnya. Pada akhirnya ujung-ujungnya bertemu dengan Tuhan. Gitu, asal usulnya menunjuk kepada silsilah yang ujungnya pada Tuhan. Ditekankan di situ. Tapi kalau ini bicara tentang silsilah tradisional yang benar, berarti ada yang salah. Ada juga yang palsu, yang tidak benar. Itu apa? Itu disebut oleh Alkitab sebagai genealogi. Jadi dalam bahasa Ibrani ada 2 kata silsilah yang digunakan, Yahas dan Toledo. Tetapi dalam bahasa Yunani ada 2 kata yang digunakan. Yang pertama Genesis, yang kedua genealogia. Genealogi ini apa? Genealogi ya, jika Genesis itu bicara tentang silsilah asal-usul apa adanya, tentang asal-usul seseorang, dia datang dari mana, gitu ya. Tetapi genealogi ini mencatat daftar nama, tapi kadang-kadang ditambahkan sejarah keluarga yang nggak pernah ada. Maksudnya ini genealogi ya, seringkali menunjuk kepada silsilah yang dibuat-buat. Udah nggak asli, gitu, banyak palsunya. Contoh, di zaman dulu itu orang-orang itu membanggakan mereka itu, wah itu sudah berapa generasi, kami yang paling lama di sini, kami yang paling tua, kami yang paling lah gitu. Caranya gimana? Caranya mereka menunjukkan, oh ini silsilah kami sejak nenek moyang kami sampai hari ini, misalnya gitu ya. Kami adalah urutan generasi yang ke-54. Nah,
Tetangganya nggak mau kalah. Tetangganya akan bilang apa? Oh, cuma 54. Oh, berarti kita lebih lama. Kita 55. Tiba-tiba yang satu juga bilang, oh, salah. Ternyata kita 58. 58. Yang satu merasa kita tinggi, mereka akan bilang apa? Oh ya, ternyata kita 65. Makanya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Dia bilang begini, itu banyak orang-orang yang nggak ada kerjaan, mereka hanya memikirkan tentang silsilah yang tiada putusnya. Tiada putusnya. 1 Timotius 4 ayatnya yang keempat, kita lihat aja ya. Kita baca sama-sama. 1 Timotius, kita lihat 1 Timotius 1. Kita lihat ayatnya yang keempat. Ya. Untuk jelasnya kita baca dari ayat yang ketiga. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak ada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi mereka hanya fokus kepada, oh ini saya lebih ini, oh saya ada orang terkenal di sisi saya, ada rabi ini, rabi itu, padahal nggak ada. Ini, ya, makanya Rasul Paulus menegur mereka semua. Satu lagi Titus, kita lihat, Titus 3, mari kita lihat, Titus 3, ayat yang ke-9 kita lihat. Nah ini, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah. Nah, silsilah sini genealogi. Silsilah yang dibikin-bikin. Palsu gitu ya. Percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Jadi kita bisa lihat bahwa silsilah yang dicatat dalam Alkitab itu perlu kita perhatikan. Gitu ya. Dan pada akhirnya ini memberikan pelajaran bagi kita. Baik, kita lanjut. Itu sebab kenapa kita penting dalam memperhatikan silsilah, karena lewat silsilah kita bisa mengetahui sejarah penebusan Allah. Kita bisa mengetahui seperti apa dan bagaimana Allah bekerja. Yang kedua kita lihat hubungan silsilah dan sejarah penebusan. Hubungan silsilah dan sejarah penebusan. Yang pertama, silsilah itu adalah ringkasan padat, ya, ringkasan yang terpadat tentang sejarah, khususnya sejarah penebusan. Kalau kita perhatikan, ya kita perhatikan, Kejadian pasal 5 dari Adam sampai ke Nuh itu merupakan sejarah 1056 tahun. Kejadian pasal 11 sejak kelahiran Nuh sampai Abraham lahir itu 892 tahun sejarah. Matius pasal 1 ini merupakan sejarah dari Abraham sampai Yesus itu 2162 tahun. Tetapi semuanya sudah diringkas dalam bentuk terpadat dan kita sebut itu sebagai silsilah. Silsilah. Makanya silsilah bukan hanya demikian, silsilah merupakan ringkasan terpadat dari sejarah penebusan untuk kedatangan Yesus. Untuk kedatangan Yesus. Kenapa? Karena silsilah itu merupakan sebuah lorong. Sebuah lorong. Dan lorong ini dipadatkan. Sejarah yang sangat panjang dipadatkan dalam bentuk yang ringkas. Dan lewat silsilah diberikan atau merupakan petunjuk progresif bagi sejarah penebusan. Ya, bagi sejarah penebusan. Bagaimana Yesus akan datang? Seperti apa? Apa yang pekerjaan-pekerjaan yang akan dia laksanakan? Seperti apa? Semuanya telah dinubuatkan lewat arti nama-nama tokoh tersebut. Ya. Jadi kita bisa lihat ada petunjuk progresif bagi sejarah penebusan untuk maju, kemajuan, makin jelas dan makin jelas lagi. Makin jelas dan makin jelas lagi. Maka tujuan silsilah itu adalah Yesus Kristus. Tujuan silsilah adalah Yesus Kristus. Semakin kita mendekat kepada silsilah, semakin kita mengenal Yesus. Sekali lagi, semakin kita mendekat kepada silsilah Yesus, maka semakin kita mendekat kepada Yesus.
Contoh, Abraham merupakan pintu gerbang dari perjanjian baru. Pintu gerbang perjanjian baru. Tetapi orang banyak yang tidak begitu mengenal Abraham. Meskipun dia sangat terkenal. Ya. Barang siapa tidak mengenal Abraham, maka dia, orang itu, bahkan permulaan, bahkan gerbang dari perjanjian baru, itu dia tidak mengerti. Nggak mengerti. Kenapa? Abraham saja nggak kenal. Gimana mau kenal Yesus? Karena dari Abraham meluncur ke bawah melalui silsilah. Pada akhirnya, ujungnya siapa? Tujuan silsilah itu adalah Yesus Kristus. Jadi, memberitahukan kita lebih jelas tentang Yesus Kristus. Makanya itu silsilah disebut sebagai petunjuk progresif atau wahyu progresif. Yang kedua, silsilah menunjuk kepada arus keturunan perjanjian. Arus keturunan perjanjian. Jadi, dari mana? Atau Yesus akan datang dari mana? Ini, diperhatikan semuanya. Yesus akan datang dari mana? Dari suku mana? Dari keluarga mana? Akan mengalir kemana? Tetapi kita juga sudah belajar bahwa ada generasi-generasi yang dihilangkan. Sehingga silsilah Yesus Kristus bukan hanya menekankan silsilah darah dan daging, tetapi silsilah Yesus Kristus menekankan iman. Maka silsilah juga menekankan tentang satu hal yang namanya pewarisan perjanjian, pewarisan iman. Tanpa silsilah, tanpa kita tahu silsilah, kita nggak akan tahu kita datang dari mana. Benar ya? Tanpa silsilah kita nggak akan tahu. Jadi dengan silsilah kita tahu bahwa kita itu berasal dari Adam, kita berasal dari Abraham, kita tahu bahwa pada akhirnya kita berasal dari Tuhan. Benar ya? Kita berasal dari Tuhan. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah banyak upaya setan hendak memutuskan jalan keturunan perjanjian. Jalan keturunan perjanjian itu. Beberapa hal, coba kita lihat ya, beberapa peristiwa. Firaun Mesir mencoba membunuh keturunan perjanjian. Itu di zamannya Musa kan? Di zamannya Musa. Makanya bayi Musa itu dihanyutkan di sungai Nil. Gara-gara apa? Gara-gara Firaun, dia mendeklarasikan semua rakyatnya kalau tahu bahwa hamba mereka orang Ibrani itu punya anak kecil, buang ke sungai Nil. Makanya Tuhan sangat marah. Ya, Tuhan sangat. Ini Firaun. Dia lakukan ini rencana setan yang luar biasa. Keluaran 1 ayat 15 dan seterusnya. Maka kita bisa lihat bahwa lewat Allah memperhatikan Musa, pada akhirnya Musa pun bisa tumbuh dan memperhatikan silsilahnya. Sehingga dia tahu dia asal usulnya dari mana. Dan dia tahu kenapa. Oh, setan sementara hendak memutuskan pewarisan keturunan perjanjian. Yang berikutnya itu usaha pemusnahan keturunan raja di sekitar tahun 840 sebelum Masehi. Apa yang terjadi waktu itu? Masih ingat tentang Atalia? Nah, ini Atalia. Ya, Atalia, dia setelah suaminya meninggal, anak dia meninggal, anak dari Ahab dan Izabel ini yang bernama Atalia, dia membunuh semuanya. Ya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan hal terjadi. Tuhan menggerakkan seorang perempuan yang bernama Yosabat. Ini kita pernah bahas ya. Yosabat, dia menyelamatkan satu-satunya keturunan Daud yang tersisa. Arti nama Yosabat adalah perjanjian Tuhan. Yehosabat, perjanjian Tuhan. Artinya, secara luar
Yosabat yang menyelamatkan Yoas. Gitu ya. Yoas ini satu-satunya keturunan Daud yang hidup di zaman itu. Tapi dari sudut pandang sejarah penebusan, perjanjian Allah lah yang menyelamatkan Yoas, yang menyelamatkan keturunan Daud, keturunan Mesias, supaya jangan terputus. Kemudian usaha Haman menyiapkan orang Yahudi di tahun 474 sebelum Masehi. Ini di zaman Ratu Esther kan. Bayangkan Haman itu. Dia ingin membinasakan bukan hanya Mordekai. Dia merasa apa? Wah, saya akan sangat terhina hanya bunuh Mordekai saja. Semua orang Yahudi akan saya binasakan. Tetapi Allah menjaga. Ini luar biasa. Ya, usaha Allah menjaga. Ada Haman yang berusaha dipakai setan iblis untuk memutuskan pewarisan keturunan perjanjian, tetapi Allah yang melindungi. Allah yang melindungi. Jadi kita bisa lihat hari ini usaha setan nggak berhenti, tetap ada. Maka kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita yang telah memiliki iman dalam Yesus Kristus menjadi pewaris, orang-orang yang mewarisi perjanjian dari Allah. Kita menjadi keturunan perjanjian. Setelah itu kemudian generasi selanjutnya setelah kita, orang-orang sekitar kita, anggota keluarga, mereka apa? Meninggalkan Yesus. Jangan sampai itu terjadi. Ya, jangan sampai itu terjadi. Baik, berikutnya kalau kita lihat silsilah itu menyatakan jalan kedatangan Yesus. Menyatakan jalan kedatangan Yesus. Galatia 3:16 dikatakan bahwa Tuhan janjikan satu benih. Gitu. Dan kepada keturunanmu, bukan kepada keturunanmu seolah-olah yang dimaksud banyak orang. Tetapi Allah janji kepada Abraham, kepada satu keturunan, satu benih. Dan itu adalah Yesus Kristus. Galatia 3:16. Maka jalur silsilah itu menunjukkan jalan, itu menyatakan jalan kedatangan Yesus. Yesus datang lalu silsilah. Matius 1 ayat 1 dikatakan bahwa Yesus Kristus datang sebagai anak Daud dan anak Abraham. Dari semua orang, kenapa Daud? Kenapa Abraham? Gitu ya. Karena Allah dengan jelas, dengan tegas dan nyata, Allah janjikan Mesias akan datang sebagai keturunan Daud, akan datang sebagai keturunan Abraham. Makanya bila mana kita menjadi milik Yesus Kristus, Galatia 3:29 katakan apa? Galatia 3:29, kita pun keturunan Abraham. Nah, ini luar biasa kan? Ini sangat luar biasa. Jadi dari lewat kita percaya kepada Yesus Kristus, lewat semakin banyak percaya kepada Yesus Kristus, pada akhirnya makin banyak keturunan Abraham. Bukan hanya Yesus yang datang sebagai keturunan Abraham, tetapi juga semua orang yang menjadi milik Yesus. Hanya suatu hal yang harus kita syukur. Ya meskipun nggak begitu baik kondisi kita, banyak hal yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kita ingat bahwa Yesus, kita menjadi milik Yesus. Kita pun keturunan Abraham. Bagi Abraham, dia dijanjikan tanah perjanjian. Ketika kita ada Yesus, maka kita pun berhak menerima janji. Haleluya. Ya, haleluya mengenal itu. Maka kita bisa lihat pada akhirnya bahwa pusat dari silsilah ada Yesus Kristus. Pusat dari silsilah adalah Yesus Kristus. Kalau kita lihat silsilah di dalam Alkitab, jangan kita langsung menyerah. Gitu ya. Tetapi mari kita sambil berdoa dan manfaatkanlah buku seri sejarah penebusan untuk memahami silsilah. Banyak pendeta-pendeta yang meninggalkan silsilah, meninggalkan perjanjian lama.
mereka meninggalkan firman Tuhan, nggak mau khotbah lagi. Apalagi gereja-gereja modern, waduh, udahlah berkat aja udah, nggak usah ngomong yang lain, gitu ya. Yang penting diberkati, kita semua diberkati, kita yang penting diberkati. Apapun yang kita lakukan, sehingga tanpa sadar mereka sudah menganut hyper grace. Jadi segala sesuatu kasih karunia Tuhan, meskipun dosa pun kasih karunia tetap ada bagi kita. Kasih karunia untuk lakukan ini, lakukan itu, mendapatkan ini, mendapatkan itu. Jadi Tuhan itu dianggap sebagai ATM. Nah, ini berbahaya. Jadi mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menemukan seperti apa penyelenggaraan Tuhan atau rencana keselamatan dari Allah di dalam Alkitab, yang tersembunyi dalam Alkitab. Dengan begitu, kita yang pertama, kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan datang. Yang kedua, kita mempersiapkan diri kita. Misalnya kita bicara mengenai silsilah Yesus Kristus. Ya, silsilah Yesus Kristus. Nanti kita akan bahas. Silsilah Yesus Kristus misalnya mengenai Yekonya, gitu ya, Yekonya. Apa yang terjadi di zaman Yekonya? Apakah Yekonya bertobat? Nah, ini apakah Yekonya bertobat? Yekonya dikatakan Yosia memerankan Yekonya. Tetapi Yosia adalah kakek dari Yekonya. Apa yang terjadi kepada anak-anak Yosia? Nah, nanti kita akan lihat gitu ya. Ini semua dibahas di dalam buku yang ke-5 yang ditulis oleh Pendeta Abraham. Itu membuka semua kekusutan yang ditemukan oleh pembaca Alkitab, sehingga menemukan kebuntuan di dalam memahami, khususnya kontroversi di dalam Alkitab, gitu ya. Sebenarnya yang kayak tadi, Yosia memperankan Yekonya, gitu ya. Matius pasal 1, ayatnya yang ke-11. Yosia memperankan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Yekonya ini, dia adalah cucu dari Yosia. Dan Yekonya ini nggak beda dengan bapaknya dia. Ini pun jahatnya minta ampun. Tetapi dia berubah. Dari mana kita tahu dia berubah? Nanti kita akan bahas ya. Kok dia bisa berubah? Dia yang jahatnya minta ampun kok bisa berubah? Apakah ada bukti di dalam Alkitab dia sudah berubah? Nah, kita akan bahas nanti ya mengenai Yekonya ini. Dan itu pun memperlengkapi kita bahwa kita pun harus seperti apa hidupnya. Lalu kalau kita lihat ini, Sealtiel memerankan Zerubabel. Padahal Sealtiel ini omnya Zerubabel. Ibu belum pernah dengar mengenai hal ini. Sealtiel memerankan Zerubabel. Padahal Sealtiel ini adalah pamannya Zerubabel. Lah kok bisa? Kok dicatat seperti anak sendiri? Kita pun akan bahas hal ini nanti ya. Ini salah satu topik yang menarik untuk dibaca dan dibahas lewat buku Sejarah Penulisan seri yang ke-5. Tetapi kalau kita lihat silsilah Yesus Kristus ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. 42 generasi. Tetapi Daud diulang 2 kali. Sehingga Yesus menjadi generasi yang ke-41 dan 42 kalau kita lihat. Di dalam Alkitab, di dalam Alkitab hanya muncul 1 kali tentang 42 ini. Di Perjanjian Lama. Ya, di kitab Bilangan pasal 33. Orang Israel berkemah sebanyak 41 kali di padang gurun
Dan tempat yang terakhir, tempat yang ke-42 itu sudah di dalam tanah Kanaan. Apa hubungannya dengan ini? Gitu ya. Dengan silsilah Yesus 42 ini. Terus ada keganjalan. Yesus kok ini dibilang 14, jumlahin semuanya cuma 41. Gitu ya. Di dalam perjanjian lama, kalau kita lihat di tempat yang ke-41, orang Israel berkemah di padang gurun. Tempat yang ke-41 itu adalah dataran Moab. Apa yang terjadi di dataran Moab? Di dataran Moab, Musa menjelaskan sekali lagi dengan terperinci mengenai hukum Taurat. Semua firman yang telah diterima. Jadi bukan firman yang baru, tetapi firman yang dulu dia terima hanya sekarang dijelaskan, diuraikan dengan lebih jelas. Dengan demikian, maka pendengarnya, yaitu orang-orang yang sebentar lagi akan masuk ke tanah Kanaan, mereka dipersiapkan dengan apa? Bukan dengan firman yang biasa, tetapi firman yang dijelaskan. Hari ini kita sementara menuju ke kerajaan surga. Betul ya? Dengan iman, kita perlu firman yang dijelaskan dengan lebih jelas. Sehingga apa? Ini menjadi modal kita untuk hidup di Yerusalem baru. Ya. Kita perlu lakukan itu. Jadi, hanya percaya Yesus selamat. Amin, puji Tuhan. Tetapi jangan berhenti di situ. Mari kita maju. Saya berdoa di dalam Yesus Kristus, kita semua bisa memahami betapa Tuhan sangat menghargai silsilah. Betapa Tuhan menaruh perjanjiannya di dalam silsilah. Betapa Tuhan merencanakan silsilah sehingga pekerjaan penebusannya bisa digenapi. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memperoleh berkat ketika firman itu dijelaskan dengan jelas kepada kita sambil kita menantikan kedatangan Tuhan kembali. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Heni. Iya. Baik, terima kasih untuk Bapak Pendeta Yudi yang telah mengajarkan kita secara detail ya, secara terperinci. Jadi kita sangat bersyukur kita diberikan kemampuan sama Tuhan dan didorong berantusias untuk belajar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita buka ruang diskusi, saya minta kepada Ibu Aling untuk mempromosikan acara kita ke depannya untuk besok dan lusa ya. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Ini baik Bapak Ibu, saya akan bacakan acara Sema Adonai ke depannya. Baik, dimulai dengan besok Sabtu 9 Maret 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini temanya adalah Dying for Yourself. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pastor Lalu Pausen dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari yang sama, di hari Sabtu 9 Maret 2024, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir, yaitu temanya adalah rancangan keselamatan sebelum penciptaan. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Dr. Ferry Hermawan Winoto dan moderatornya adalah Ibu Christine. Selanjutnya di hari Minggu 10 Maret 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada ibadah online ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi liturgisnya adalah Ibu Dewi dari Jerman. Dan tema dari ibadah online kita kali ini adalah Pilih Jajet atau Pilih Yesus. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu untuk kita dengarkan khotbah dari narasumber kami yaitu Pak Pendeta BR Dedi Kurniawan MTH. Selanjutnya ini adalah renungan pagi dari Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari Senin sampai Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu,
Untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri yaitu Pak Daniel, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai hanya dapat Bapak Ibu ikuti di channel Cahaya Firman. Jadi tidak ada di channel yang lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel baru kami Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai yang hanya diadakan di channel Cahaya Firman. Dan tolong bantu juga Bapak Ibu untuk men-share-nya pada yang lain. Jadi semakin banyak orang juga yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan juga membantu channel kami untuk semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Bu Aling untuk telah mempromosikan acara-acara kita ya. Jadi Bapak Ibu tetap antusias untuk belajar di Zoom Sema Adonai selama 7 hari. Kita akan belajar firman Tuhan. Dan saya juga memohon kepada Bapak Ibu yang belum subscribe channel Cahaya Firman, tolong di-subscribe. Karena channel pertama kami dan channel kedua kami ditelan sama bumi ya. Yang subscribe-nya sudah lebih dari 1.700, yang terus kemudian subscribe-nya yang kedua udah lebih dari 200 ya, habis ya. Ini channel barunya. Tolong Bapak Ibu bantu subscribe supaya channel kami bisa semakin dikenal orang dan semakin bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah mendengarkan pelajaran dari buku Sejarah Penebusan seri yang kelima. Hari ini kita sangat diberkati dengan Bapak Yudi telah menceritakan mengenai pentingnya silsilah ya. Jadi kalau kita nggak belajar di buku Sejarah Penebusan, kita tidak akan mengerti secara detail, bahkan secara terperinci. Dan apa tadinya mengenai silsilah itu diambil dari kitab Kejadian itu banyak sekali ya, dan ada 4 poin yang tadi disampaikan Pendeta Yudi itu sangat penting sekali buat kita ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada sebagian berpikir begini, saya anak Tuhan cukup beriman saja, cukup saya udah berdoa, membaca firman Tuhan secara rutin biasa. Tetapi Bapak Ibu harus mengetahui ya pentingnya kita tahu isi Alkitab. Jadi pelajaran sejarah penebusan ini membantu kita untuk melihat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kitab suci kita. Karena memang pertemuan pertama di dunia. Nah, ini pertemuan pertama di dunia, bagaimana buku Sejarah Penebusan itu secara terperinci menulis tahun-tahun kejadiannya, bahkan harinya ketahuan, jam berapa, itu hari apa gitu, waktu perjalanan bangsa Israel keluar, itu ada semua Bapak Ibu. Jadi pelajaran hari ini masih bersambung ya Bapak Ibu ya, jadi kita akan mengikuti pelajaran kedua minggu depan. Nah Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya ya dipersilakan. Bagi teman-teman yang ada di live streaming juga yang mau bertanya dipersilakan supaya kita bisa berkomunikasi dengan Bapak Pendeta Yudi ya. Baik, saya mau menanya kepada Ibu Aling. Bu Aling, bagaimana tadi memperhatikan pelajaran ini? Apa yang menjadi berkat buat Anda? Karena saya tahu ya Bu Aling ini sekarang lagi cinta pelajaran sejarah penebusan. Dia ikutin juga pelajaran sejarah penebusan yang dia harus menulis soal-soal jawabannya yang dia laporkan setiap minggu. Nah, dipersilakan Ibu Aling. Ya baik, terima kasih Bu Yeni. Shalom, selamat malam Pak Yudi. Ya dari pelajaran selama saya belajar sejarah penebusan, dulu saya kalau membaca Alkitab masuk pada silsilah, itu saya itu tidak ngerti Bu Heni, ini apaan gitu. Terus banyak sekali nama-namanya,
lalu mau saya apakan ini silsilah ini gitu ya. Karena memang tidak ada panduannya untuk saya mengerti untuk apa sih saya harus membaca silsilah dari Yesus, keturunan dari Adam sampai ke Yesus Kristus ini manfaatnya apa gitu. Dulu saya merasa seperti itu. Tetapi setelah saya belajar sejarah penebusan yang membimbing saya untuk justru melalui silsilah-silsilah dari keturunan mulai dari Adam sampai pada Yesus Kristus itu membuka mata saya ya. Jadi saya mengetahui bagaimana cara iblis itu, kerja iblis yang berusaha untuk memutuskan garis turunan waris perjanjian ya, yaitu Yesus Kristus, dan bagaimana juga cara kerja Allah yang luar biasa yang melindungi dan menyelamatkan umat manusia dan menggenapi perjanjiannya kepada seluruh umat manusia, yaitu keselamatan lewat Yesus Kristus melalui kisah silsilah itu. Ya, dan dari silsilah itu juga mengajarkan kepada saya pelajaran yang bisa diambil, yaitu dari kisah hidup orang-orang zaman PL, itu yang membimbing iman saya untuk hidup sebagaimana Allah kehendaki. Itu yang saya dapat, Ibu Heni. Ya, puji nama tentang Tuhan. pelajaran dari silsilah itu. Iya. Iya, terima kasih. Ada pertanyaankah dari pertanyaan pelajaran hari ini? Belum ada ya Ibu. Belum ada, ya. Dari pelajaran hari ini. Ya, makasih. Iya, sama-sama. Ya, Bapak Pendeta Yudi mengenai tadi arti pakaian ya yang diberikan Tuhan kepada Adam pada saat itu. Ada dua arti pakaian dari kulit tadi, itu sangat menyentuh saya pribadi ya. Yang tadi Bapak Pendeta menjelaskan mengenai untuk menutupi rasa malu pada diri manusia itu ya, yang telah jatuh dalam dosa. Nah, kita juga kadang-kadang ya dalam kehidupan ini kan ada rasa malu ya, karena kita jatuh di dalam dosa gitu kan. Yang membuat anak-anak Tuhan itu down, nggak mau bangkit kembali untuk maju di dalam Tuhan. Nah, padahal kasih Tuhan itu oleh kasih karunia Tuhan. Tadi kita sudah belajar ya Bapak Pendeta Yudi, yang tadi Bapak jelaskan itu adalah menutupi rasa malu ya. Jadi kalau kita mendekat sama Tuhan itu rasa malu kita tertutup gitu loh. Jadi kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, terus ada mengenai perlindungan. Nah, perlindungan Tuhan yang sepenuhnya mengcover kita sempurna. Nah, saya pernah juga dengar gini Bapak Pendeta Yudi, kan baju pertama yang dipakai Adam dan Hawa itu kan mereka ngambil dari kulit pohonan ya, dari pohonan, kulit pohonan. Nah, itu kan mudah sobek ya. Jadi tipologi baju yang dari korban ini adalah tipologi bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib ya. Ada darahnya. Bagaimana penjelasannya itu Bapak Pendeta Yudi? Ya, jadi kalau kita lihat, hal yang pertama kali manusia sadar ketika jatuh dalam dosa adalah mereka telanjang. Dari semua hal yang mereka sadari, itu yang pertama, bahwa mereka telanjang. Sehingga ada usaha untuk menutupi rasa malu mereka, ketelanjangan mereka. Ya, mereka membuat pakaian dari daun pohon ara, kemudian cawat, membuat cawat. Cawat di situ di dalam bahasa Ibrani itu adalah cagora. Cagora menunjuk kepada pakaian yang digunakan untuk menutupi bagian pinggul. Itu cagora. Dan kalau kita bandingkan dengan pakaian dari kulit, kata pakaian itu di Kejadian 3:21 itu menunjuk kepada ketonet, bahasa Ibraninya, ketonet. Dan ketonet ini merupakan pakaian yang menutupi dari tadi, dari leher sampai ke ujung kaki, ujung mata kaki, gitu. Sehingga ini menunjuk kepada bukan menutupi secara sebagian,
tetapi menutupi secara semuanya, menyeluruh. Artinya usaha manusia di dalam menutup-nutupi semua aibnya itu sia-sia. Karena nggak bisa ditutupi semuanya, pasti akan kelihatan. Dan itu nggak tahan lama. Nggak tahan lama, karena sifat dari daun itu nggak tahan lama. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, ya kan? Jadi semua tanaman-tanaman ini semua akan layu. Bahwa apa usaha manusia untuk menutupi aib mereka, dosa mereka itu nggak tahan lama. Kan ada kecium lagi semuanya. Tetapi ketika mereka itu dikenakan ketonet, pakaian dari kulit binatang, maka itu melindungi secara menyeluruh dan tahan lama. Ini melindungi secara menyeluruh dan tahan lama. Kata ketonet ini digunakan lagi ketika Allah memerintahkan Musa untuk membuatkan baju atau jubah bagi para imam. Jadi para imam yang pakai baju putih itu dari leher ini, sama seperti daster gitu atau gamis atau apa itu istilahnya gitu ya. Jadi dari leher sampai di ujung tangan sampai di ujung kaki ini satu pakaian gitu, satu tenunan istilahnya. Ini arti itu dalam bahasa Ibrani adalah keponet juga. Dan kita perlu ingat bahwa ketika imam menyembelih binatang-binatang yang menjadi korban untuk menebus dosa, untuk korban supaya dosa diampuni, pendamaian dan lain-lain, semua imam perlu pakai ketonet warna putih dan halus. Jadi apa yang terjadi kepada ketonet ini? Para imam, ketika mereka potong, darahnya tertumpah. Jadi harusnya putih bersih ini jadi merah semuanya. Itulah dosa manusia. Bahwa dosa manusia itu semua ditanggungkan kepada imam. Makanya Yesus Kristus adalah imam besar yang kekal. Imam besar yang kekal. Itu kita belajar di buku ke-6. Ya, tentang jubah imam besar, jubah para imam seperti apa, bahannya dari mana, kenapa namanya itu, apa arti namanya, menunjuk kepada Yesus, nubuatnya itu maksudnya apa makna penebusannya, maknanya bagi kita apa, apakah kita ada baju itu juga, gitu, ya kan, dengan iman. Jadi kita bisa lihat tadi Ibu yang dikatakan, setiap orang yang memiliki dosa, dia merasa tidak layak. Wah, ini gimana ini, ya kan? Tetapi di dalam nama Yesus, jika benar-benar bertobat di dalam nama Yesus, maka Tuhan akan memberikan ketonet tadi. Tuhan akan lindungi, Tuhan akan tutup, ya, dengan ketonet tadi. Kenapa? Yesus Kristus dikorbankan. Dia dikorbankan, dia menjadi anak domba Allah. Dia mati untuk apa? Untuk manusia hilang malunya. Iya kan? Misalnya seorang punya dosa, dia udah tidur dengan 1000 perempuan misalnya, gitu ya. Tapi dia hadapan Tuhan. Jika dia sungguh-sungguh bertobat, maka darah Yesus mengampuni dia. Orang mau bicara apa? Oh, lihat itu lah. Kalau nggak mempan lagi semua perkataan itu. Jadi jangan patah semangat, jangan patah harapan. Di dalam Yesus ada harapan keselamatan. Itu yang kita perlu pegang. Jika itu kita tidak percaya, kita goyang terhadap fundamental itu, maka mau apa lagi? Apa yang bisa diharap? Udah nggak ada. Jadi percayalah, di dalam Yesus dosa apapun kita diampuni. Jangan, meskipun jatuh, bangun lagi, gitu ya. Dan makanya kita perlu untuk saling mendukung satu sama lain supaya mereka pun bisa bangun kembali, ya. Ya. Gitu, Ibu. Aduh, puji nama Tuhan ya.
Saya sekarang sedang terpaku bagaimana kasih Allah kepada manusia itu ya jatuh di dalam dosa, nggak dibuang, tetap tapi dikasih perjanjian. Tadi Bapak Pendeta katakan kasih perjanjian sampai adanya silsilah demi silsilah, ada silsilah. Jadi memang benar yang kata Bu Aling tadi katakan, sampai pekerjaan iblis itu mau menggagalkan ya. Kan kita sudah belajar dari buku sebelumnya bagaimana iblis mau menghancurkan supaya silsilah ini tidak sampai gitu ya, tidak digenapi. Tetapi itu memang kuasanya Tuhan ya. Kalau nggak ada yang bisa melawan kuasanya Tuhan. Tetapi yang saya katakan ini bagaimana Tuhan begitu sabar, begitu memperhatikan ciptaan yang sempurna, kita manusia ini ciptaan sempurna, nggak dibuang. Saya sih ingat gini Bapak Pendeta Yudi, kalau umpamanya gagal membuat sesuatu yang kita buat ya kita buang, kita buat lagi yang baru gitu kan. Kita nggak reken yang lama. Saya pernah jahit masker, baru belajar bikin masker waktu itu. Ini salah, rupanya nggak kena, nggak nutup gitu, nggak perfect gitu. Saya buat lagi. Yang udah rusak nggak bisa dipakai karena juga nggak enak, nggak nyaman pakainya, nggak ada buat tempat hidung di depannya gitu, nempel aja kayaknya di situ ya waktu masa COVID itu ya, jadi nggak bisa kita pakai gitu. Nah kemudian sekarang saya lihat, wah Tuhan luar biasa ya, Adam dan Hawa waktu pertama kalau nggak direken ya berarti nggak ada silsilah ya Bapak Pendeta Yudi ya. Dari manusia pertama Adam dan Hawa itu, jadi nggak ada silsilahnya, jadi berantakan jadinya. Jadi itu yang saya lihat, kuasa Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang sempurna, tiada cacatnya menurut saya ya. Tuhan itu baik sekali. Jadi pelajaran hari ini sangat-sangat memberkati kami semua, Bapak Pendeta Yudi. Silsilah ada maksudnya hubungannya dengan sejarah penebusan itu sangat memberkati. Nah, kalau boleh Bapak Pendeta Yudi memberikan rangkuman, kayaknya nggak ada pertanyaan, mereka sudah mengerti pelajaran ini, karena ini juga ulangan kilasan yang pernah Bapak Pendeta Yudi ajarkan ya sebelumnya ya. Jadi cuma dipadatkan lagi untuk di buku yang kelima ini, tapi nanti di pelajaran kedua mungkin kita baru masuk ke pelajaran yang seterusnya. Nah, Bapak Pendeta Yudi kasih statement akhir, kemudian nanti ditutup dalam doa. Silsilah di dalam Alkitab itu seperti suatu lorong yang ujungnya adalah Yesus Kristus. Ya. Tetapi silsilah itu seringkali hanya dilihat sebagai daftar nama belakang. Padahal Allah sangat sibuk untuk menjaga lorong itu supaya tidak tersumbat, supaya yang tidak perlu masuk di situ. Gimana supaya yang masuk itu hanyalah air yang murni. Bahkan ada yang berusaha untuk memotong pipa itu, tetapi Tuhan jaga. Ada yang bolong, Tuhan tambah. Yang penting aliran air itu tidak berhenti dan sampai Yesus Kristus bisa datang. Tetapi silsilah bukan hanya sekedar mengenai ujung dari silsilah adalah Yesus Kristus. Tetapi silsilah, di dalam silsilah mengandung pesan yang sangat penting yang dibawa oleh setiap tokoh itu bagi kita yang hidup zaman sekarang. Siapakah mereka? Bagaimana mereka menjalani kehidupan iman? Bagaimana kita hari ini harus menjalani kehidupan iman? Dengan demikian, setiap generasi itu membawa masing-masing potongan-potongan puzzle tentang pekerjaan Tuhan yang rahasia, sangat mendalam, dan sangat besar tujuannya untuk penebusan umat manusia.
Itu sebabnya kenapa silsilah penting? Karena itu silsilah penyelamatan, bukan silsilah yang buat di karang-karang. Saya berdoa dengan Tuhan Yesus Kristus, aliran silsilah hidup itu, aliran silsilah orang-orang perjanjian, orang-orang yang hidup tidak berhenti, tetapi kita terus memastikan bahwa nama kita pun ada di dalam aliran hidup itu, yaitu tercatat di dalam kitab kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih malam ini Engkau nyatakan kepada kami betapa pentingnya silsilah. Lewat silsilah Engkau memperlihatkan bagaimana Tuhan bekerja keras. Tuhan bekerja dengan penuh kasih. Tiada pernah tertidur penjaga Israel supaya pewarisan iman dalam silsilah tidak terputus. Karena setan telah merebut anak Allah yang pertama, yaitu Adam. Bahkan setan telah merebut anak dari Adam, yaitu Kain. Banyak anak-anak Allah yang direbut, dan semua dicatat apa adanya dalam silsilah. Bapa, bantu supaya kami tidak direbut. Untuk itu kuatkanlah iman kami. Tolong Engkau gerakkan dengan Roh Kudus-Mu semangat, supaya kami bisa menjadi pelita yang bercahaya. Pelita perjanjian, Roh-Mu ada di dalam kami, sehingga roh kami menjadi pelita Allah, dan kami pun bisa menerangi bukan hanya diri kami, tetapi orang-orang di sekitar kami. Dan mereka memiliki terang, memiliki roh Tuhan, dan nama semakin banyak orang, nama mereka dicatat dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapak. Tolong Kau yang curahkan berkat bagi semua anak-anak-Mu yang mengikuti pelajaran ini. Curahkanlah berkat yang tiada berkesudahan, dan Engkau yang akan mendampingi, menyertai dalam setiap kehidupan mereka. Dalam hal-hal yang dilakukan lewat pekerjaan tangan kami, biarlah semua yang memperoleh hasil demi kemuliaan Tuhan saja. Tolong Kau yang memberkati channel Cahaya Firman ini, sehingga channel ini pun bisa berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga firman-Mu yang dijelaskan dengan detail itu bisa semakin diperluas, semakin disebarkan. Kami memiliki pergumulan kami masing-masing, kami memiliki tema-tema doa kami, tapi kami hanya berserah kepada Engkau dengan iman bahwa Engkau kiranya, ya Bapa, Engkau kiranya akan menjawab kami, menjawab setiap doa kami, dan kami pun Engkau berkati supaya bisa melihat jawaban dari Bapa dan menjalankannya. Terpujilah nama Tuhan, berkati setiap petugas-petugas yang bertanggung jawab di dalam kelangsungan acara ini, kelas ini. Biar Engkau yang menjaga, memberikan kesehatan, kekuatan, dan segala pelayanan demi kemuliaan Tuhan saja. Kami bersyukur kepada-Mu dan menyerahkan sisa hari ini hanya dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yudi atas pengajarannya. Kita akan belajar lagi minggu depan, hari Jumat, akan meneruskan pelajaran dan kita belajar dengan topik ya kontroversi dari kitab Daniel 9 ayat 1, Daniel 1 ayat 1 dengan Yeremia 25 ayat 1 ya. Jadi kita mau tahu apa itu ya. Jadi Bapak Ibu, kita kembali lagi di minggu depan dengan pelajaran yang sama. Di bagian keduanya, pelajaran sejarah penebusan. Tuhan Yesus memberkati.